Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Baik, untuk kali ini akan dibahas materi IPS kelas 9 di semester genap, yaitu di bab 4, Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Ya, jadi di bab 4 ini yang akan dibahas yaitu submateri mengenai masa demokrasi parlementer. Ya, masa itu berada pada tahun 1950 sampai 1959. Dengan kompetisi dasar 3.4 dan 4.4 dan tujuan pembelajaran untuk tujuan dalam ranah pengetahuan agar siswa dapat menganalisis perkembangan politik, ekonomi, dan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer, kemudian dapat menyajikan hasil analisis tentang perkembangan politik, ekonomi, dan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Jadi yang nomor 2 ini tujuan dalam ranah keterampilan. Oke, jadi di materi masa demokrasi parlementer ini akan dibahas mengenai perkembangan politik yang pertama ya. Di perkembangan politik ini terdiri dari pembahasan mengenai sistem pemerintahan. Jadi pada masa demokrasi parlementer, sistem pemerintahannya itu menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Sehingga sistem parlementer itu di mana kabinet itu disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlementer. Ya. Jadi partai itu berebut kekuasaan, ya, berebut kekuasaan di parlemen untuk dapat menguasai parlemen sehingga dapat menguasai kabinet pemerintahan. Kemudian sistem kepartaiannya. Sistem kepartaian pada masa demokrasi parlementer itu sistem multipartai, yaitu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik sehingga sering menyebabkan terjadinya persaingan antar partai dalam merebut kekuasaan parlemen. Ya, lalu pada masa demokrasi parlementer ini berhasil mengadakan pemilu tahun 1955. Ini merupakan sebagai tonggak demokrasi pertama di Indonesia dan sebanyak 39 juta rakyat Indonesia itu memberikan suaranya. Dari hasil pemilu ini terpilihlah para wakil rakyat. Namun ternyata para wakil rakyat ini hanya memperjuangkan partainya masing-masing. Sehingga pergantian kabinet itu terus saja terjadi, ya. Jadi para wakil rakyat ini lebih mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan bangsa dan negara. Ya, karena keinginan mereka untuk menguasai parlemen, ya, untuk merasa lebih kuat daripada partai yang lain, itu mengakibatkan kinerja kabinet yang selalu diganti-ganti itu mengakibatkan tidak terjadinya stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan. Kemudian keberhasilan politik pada masa demokrasi parlementer, ya, berhasil menyelenggarakan konferensi tingkat internasional antara lain Konferensi Asia Afrika dan Deklarasi Juanda. Selain itu, dengan diadakannya Konferensi Asia Afrika, ya, itu memberikan nama yang baik bagi Indonesia di mata internasional karena walaupun Indonesia itu baru saja merdeka, Indonesia itu berhasil mengadakan konferensi tingkat internasional. Kemudian untuk deklarasi Juanda, hasil dari deklarasi Juanda ini sangat menguntungkan Indonesia yang dapat menyebabkan luas wilayah Indonesia itu bertambah sebesar 2,5 kali lipat dari sebelumnya. Oke, kita lanjut ke perkembangan ekonomi pada masa demokrasi parlementer. Jadi akibat dari persaingan partai untuk merebut kekuasaan parlemen sehingga dapat mengontrol kabinet-kabinet,
itu menyebabkan gangguan stabilitas ya. Selain stabilitas politik, stabilitas ekonomi itu juga terganggu ya. Jadi ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah pada masa itu untuk memperbaiki permasalahan politik. Yang pertama itu dengan mengadakan kebijakan Gunting Syafruddin. Ini untuk mengatasi terjadinya inflasi ya dan defisit anggaran. Jadi pemerintah itu mengambil kebijakan untuk memotong semua uang yang bernilai 2,5 rupiah ke atas ya. Sampai akhirnya nilainya tinggal setengah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, sistem ekonomi gerakan benteng. Ini merupakan usaha pemerintah mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi nasional. Jadi di sistem ekonomi ini, pemerintah membantu para pengusaha pribumi agar dapat berkembang dengan baik sehingga dapat bersaing dengan pengusaha-pengusaha asing. Namun ternyata tujuan ini tidak dapat tercapai sehingga menyebabkan beban keuangan bagi pemerintah yang semakin besar. Kemudian upaya yang berikutnya yang dilakukan pemerintah yaitu melakukan nasionalisme perusahaan asing. Ya, jadi perusahaan-perusahaan asing milik Belanda, Jepang, dan perusahaan asing lainnya itu diambil alih dan ditetapkan statusnya sebagai milik Indonesia. Kemudian yang keempat, finansial ekonomi. Ya, jadi finansial ekonomi ini diajukan Indonesia ke Belanda ya agar dapat mendapatkan persetujuan dari Belanda, namun Belanda tidak setuju. Akhirnya Indonesia mengadakan finansial ekonominya sendiri. Ya, pemerintah Indonesia membubarkan Uni Indonesia Belanda untuk melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Kemudian yang kelima, ini adalah rencana pembangunan 5 tahun. Ya, jadi pemerintah pada masa itu menyusun rencana RPLT. Ya, namun rencana ini tidak berjalan dengan baik akibat kondisi yang tidak memungkinkan, antara lain terjadinya depresi ekonomi di Amerika, kemudian nasionalisme perusahaan asing yang tidak sesuai dengan harapan. Lalu ya, kemudian kita lanjut ke kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Kita lihat dari kehidupan sosialnya. Jadi gejolak politik dan ekonomi yang terjadi itu menyebabkan munculnya gangguan keamanan. Ya, jadi pemberontakan terjadi di mana-mana karena ketidakpuasan rakyat Indonesia terhadap kinerja dari kabinet pemerintahan yang programnya belum selesai ya, tapi sudah ganti kabinet lagi. Ya, ini menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Kemudian dari segi pendidikan, jadi pada masa demokrasi parlementer ini disusun suatu konsepsi pendidikan yang menitikberatkan kepada spesialisasi ya. Sebab pada saat itu Indonesia itu sangat tertinggal dalam spesialisasi pengetahuan teknik yang dibutuhkan oleh dunia internasional yang sudah semakin modern. Lalu berikutnya dari segi kesenian ya. Yang terakhir dari segi kesenian, jadi pada masa demokrasi parlementer itu muncul berbagai organisasi seni lukis. Serta berdiri pula Akademi Seni Rupa Indonesia. Ini upaya pemerintah untuk mewadahi kegiatan seni yang ada di Indonesia. Baik, sekian pada kali ini. Terima kasih.